A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'du. Wasalna ila arkanis shalah. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. أركان الصلاة. Setelah menjelaskan apa kemarin yang azhar salah, kemudian syarat wajib salat. Di sini disebutkan seandainya didahulukan kalam, dia dahulukan pembahasan tentang syarat sah salat, kemudian rukunnya, lakana aula. Kenapa? Karena hak syarat tersebut terdahulu daripada rukun. Min syurutis sihhatis salah, yakni huwa tuhur, suci. Suci itu nanti syarat sahnya salat. Dia dari sebelum masuk salat sampai berakhirnya salat harus ada syarat. Maka lebih utama untuk didahulukan, karena haknya lebih dulu secara wad'an. Memang dia harus ada dia dulu, ya kan? Ada dia, ada masyrut, kan? Syarat itu apa definisinya? Ma yalzamu ahsan. Saat ada dia maka ada. Belum tentu ada yang la yalzam wujud akhar. Ada wuduk belum tentu harus ada salat. Ala kulli hal, musannif memilih mendahulukan arkanus shalah. Arkanus shalah 17. Rukun-rukun salat, yakni ajza'nya, bahagian-bahagian daripada salat tersebut yang tersusun hakikat salat. Jadi dari rukun-rukun ni, dengan adanya ajza' ni, rukun-rukun ni, maka ya tarakkabu haqiqatuha, tersusunnya hakikat salat. Adanya niat, adanya takbiratul ihram, qiyam, al-fatihah ila akhirih. Ajza'nya tu berkumpul semua, maka hakikat salat. Ma huwa salat kemarin? Definisinya, ma hiya salat? Aqwalun wa af'alun muftatahah bitakbir wa mukhtatamah bitaslim. Terkumpulnya rukun-rukun ini, maka adanya salat, hakikat salat. Di sini musannif menyebutkan rukun salat ada 17, ya kan? 17 rukun. Bija'li tuma'ninati fi mahallihal arba'ati arkanan, dengan menjadikan tuma'ninah di tempatnya, empat tempat tuma'ninah itu menjadi rukun yang terpisah. Dah? Ma'a ja'lil muqaranati niyyah litakbir hayatan tabi'atan liniyah la ruknan mustaqillan. Ada 17 rukun di mana tuma'ninah dipisah daripada tempatnya yang empat. Di mana aja tuma'ninah? Ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. 4 tempat tu kan dipisah nanti. Wa tuma'ninah fi, tuma'ninah di ruku', ya kan? Di sini 17 di sini masuk juga niat ikut di dalam takbir. Tidak dibuat muqaranah niat, tidak dibuat niat terpisah daripada takbir. Jadi muqaranah niat hay'ah tabi'ah li takbir. Faham? Ayat 17. Wal aktsaruna ala annaha 13 ruknan. Kebanyakan ulama itu menyebutkannya ada 13 rukun. Dengan tumak-ninahnya tu mengikuti rukun yang lain. Masalan, nanti disebutkan ruku' wa tumak-ninah fihi. Ruku' ma'a tumak-ninah. Ruku' beserta tumak-ninah. Jadi tumak-ninah dan ruku' dijadikan satu rukun. 13.
Wa ba'dhum ja'alaha 14 ruknan. Sebahagian ulama yang lain itu menjadikan 14 rukun. Ya kan? Wa ba'dhum ja'ala 15 dengan ditambah adanya qarnin niyah. Sebagian lagi ada yang 19 dengan memasukkan khusyuk di situ. Kemudian ada juga yang 20 dengan menambah orang yang bi ziyadati musalli. Orang yang salat termasuk rukun. Taib. Wal masyhur annaha 13. Yang masyhur adalah 13. Tamam. Wal khulfu bainahum wa bainal musannif lafzi. Khilafnya khilaf tentang penyebutan dan di istilahnya saja. Tentang penyebutan. Semuanya menganggap tuma'ninah menjadi rukun. Baik dia mustaqil ataupun dia ikut bagi rukun yang hay'ah tabi'ah li rukun yang akhar. Tamam. Baik. Yang pertama, rukun yang pertama adalah an-niyat. Faruknul awwalu an-niyatu bil qalbi. Di hati. Niat dia di hati. Apa aja kemarin niat? Masih ingat kalian niat? Hakikatun hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun khasan. Ya kan? Tempat niatnya di mana? Baik. Niat apa definisinya kemarin? Qasdu syai' mu'tarinan bi fi'li. Qasdu syai' mu'tarinan bi fi'li. Baik. Faruknul awwalu an-niyat. Di mana bil qalbi di hati. Baik. Wa yundabu an-nutqu biha. Disunatkan untuk mengucapkan niat. Li yusa'idu lisanu al-qalb. Untuk membantu hati. Oh, kita jelaskan di kemarin tu di permasalahan wudu. Kita baca syarah yang sikit. Wa'alam anna as-salata ala thalathati aqsam. Tahuilah bahawa salat tersebut ada 3 pembahagian. Fardun, yang pertama fardu. Walau kifayatan, walau salatnya fardu kifayah, ka janazatin, salat jenazah, au mandzuran, atau salatnya mandzur, salat nazar. Salatnya enggak wajib. Kemudian kita nazar bahawa salatnya itu menjadi wajib. Boleh. Misalnya kita nazar salat, masalan ada orang bilang, aku bernazar ingin salat duha. Maka salat duha yang awalnya sunnah menjadi wajib bagi dia karena dia bernazar. Tamam. Kemudian bagian kedua naflun muqayyad. Salat sunnah yang dikaitkan dengan waktu atau sebab. Wa naflun mutlaq, kemudian ada sunnah mutlaq. Baik. Salat fardu itu disyaratkan pada niat salat fardu ada 3 hal. Hal muhim penting. Yang pertama qasdu fi'lis salah. Yang pertama dia mengqasad untuk mengerjakan solat. Misalnya kalau kita niat apa? Usalli. Usalli itu qasad kita ingin solat. Maknanya memang kita ingin mengerjakan perbuatan itu. Boleh? Yang kedua wa ta'yinuhu. Wa ta'yinuhu menentukan perbuatan solat tersebut. Menentukan solat apa? Subhan atau ghairah. Solat subuh ataupun tidak. Ada di nazam tadi itu masuk ke maksud hakikatun. Hakikatun tadi adalah definisinya kan. Kemudian hukumnya. Hukum niat di solat apa? Wajib. Rukun dia fardu. Zamannya nanti dibahas. Dia beriringan dengan takbiratul ihram. Baik. Kaifiyahnya sekarang kita bicarakan tentang kaifiyahnya. Baik. Wa maksud, termasuk maksudnya di sini. Maksudnya adalah untuk membedakan. Di sini menentukan solat apa kita solat. Solat subuh kah, solat zuhur kah, untuk membedakan daripada solat-solat yang lain. Baik. Wa niyatul fardiyah, kemudian niyatul fardiyah. Harus ada niat fardiyah. Boleh. Berarti harus ada 3. Usalli, biasanya kalau kita di dalam hati itu usalli fardha
subhi misalnya. Usalli fardha subhi. Usalli ni berarti masuk qasad. Kemudian fardha. Fardha ni berarti masuk fardhiyah. As-subh ni ta'yinnya. 3 ni harus ada di niat solat fardu. Tidak ada kita istihdar 3 ni di solat fardu, maka tidak dianggap. Niatnya tidak sah. Faham? Alhamdulillah. Baik, demikian juga solat sabi, solat anak kecil. Bawahnya sedikit. Wa yujzi'ul ada'u bi niyatil qada wa 'aqasahu haitsu arada ma'nahuma al-lughawi walau 'amidan. Wa yujzi, yakni sah, kita melakukan solat qada dengan niat qada, atau sebaliknya solat qada kita niat qada tapi maknanya lughawi. Al-qada fil lughah maknanya ada, menunaikan. Qadaitu masalan. Qadaitu yakni adaitu, aku tunaikan. Qadaitu dain, aku membayar hutang. Berarti ada, kita selesaikan hutang kita bayar hutang kita. Baik, ada makna lughawi. Seandainya kita qasad solat fardu, solat ada tapi terucap qada, tak apa. Walau amidan, dengan kita qasad maknanya lughawi, faham? Misalnya kalau niat usalli fardha as-subhi raka'ataini adaan. Adaan. Waktu kita qasad tersebut qadaan, tapi yang kita maksud adalah makna lughawi. Sahih. Walau amidan, walaupun sengaja. Aw istilahi, atau makna istilahi. Makna istilahi sebagaimana kita jelaskan, qada berarti solat di luar waktu. Haitsu kana ghalitan, kalau dia salah dalam mengqasad. Harusnya dia ingin solat ada, malah terniat solat qada. Kalau salah enggak apa, ghalid enggak apa. Amma idza kana amidan, kalau dia sengaja, batalat salatuhu. Batal solatnya. Tamam. Wa man alaihi fawaitu, orang yang memiliki kewajiban solat fawaid, yakni solat yang tidak dia kerjakan. Kal-dhuhrin, seperti zuhur masalan, fala yushtaratu an yanwiya dhuhra yaumin kadza. Masalan dia tinggal solat zuhur hari Kamis. Ya kan? Dia qadanya di hari Jumat. Apakah dia disyaratkan untuk meniatkan aku solat zuhur hari Kamis kemarin? La yustarat, tidak disyaratkan. Bal yakfi niat zuhur, cukup dia niati zuhur. Maka zuhur hari apapun yang faid, yang luput, yang tidak dia solat masuk. Tamam. Ada solat fardu. Wa naflul muqayyad yushtaratu fi syai'an. Solat sunnah yang muqayyad, yang memiliki waktu atau yang dikaitkan dengan sebab, disyaratkan 2 hal. Qasdu fi'li shalah, mengqasad perbuatan solat. Usalli biasanya kan, usalli. Wa ta'yinuhu, menentukan solatnya, min nahwi ratibatil dhuhrin qabliyah atau ba'diyah. Harus kita tentukan apakah solat ba'diyah atau qabliyah, seperti Idul Adha atau Idul Akbar. Ini Idul Fitri atau Asghar. Idul Adha yakni Aid Akbar. Idul Fitri Aid Asghar. Fala yafi an yaqula nawaitu salat al-Aid. Maka tidak cukup kita sebutkan aku niat solat Aid. Harus ada kita kait. Karena kait dia kan. Solat ini ada 2, Idul Adha sama Idul Fitri. Berarti harus kita kaitkan. Misalnya kita qasad aja niat solat itu Aid. Lain, solat al-Aid lah. Harus ada solat al-Aidil Fitri misalnya, atau solat al-Aidil Adha. Tamam. Atau dia mutlakkan juga tidak boleh. Wa yakfi, niat witir tu cukup kita niati dia dengan tidak menyebutkan adatnya dan masuk kepada berapa rakaat yang kita mau. Salat witir paling banyak berapa rakaat? 11 rakaat. 11 rakaat. Pas kita solat, kita enggak menyebutkan adatnya berapa jumlah yang ingin kita solat. Kita enggak mengucapkan rakaat ini, ya kan? Salah rakaat enggak.
Berarti kita solat, berapa rakaat yang kita solat, hamal alaih. Berarti itulah yang kita niati. Tamam. Kemudian tidak wajib niat nafliyah, bal yustahab. Enggak wajib kita niatkan usalli sunata salat duha. Enggak diwajibkan kita niat solat sunnah duha. Jadi cukup misalnya bilang usalli salat duha. Salat duha. Tidak mesti, tidak wajib kita ucapkan usalli sunata, bal yustahab. Tapi disunahkan. Baik. Adapun salat sunnah mutlak, fala yajibu fihi ta'yin. Tidak diwajibkan tak. Cukup dia niat solat. Khalas, dia niat solat. Masuk dia misal sekarang ni. Ni waktu boleh solat enggak sekarang? Boleh. Tamam. Allahu Akbar, dia niat solat. Solat sunnahmu? Solat karena Allah. Okey. Biasakan yang kita tahu apa? Usalli fardha subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Hada akmal. Sempurna kan? Mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Khulasah, kesimpulannya apa? Solat fardu itu 3 yang paling penting. Apa namanya tadi? Qasdu fi'il solat, kemudian ta'in, kemudian niatul fardiyah. Harus ada niat fardunya. Kita kasar niat fardunya. Enggak mesti dalam bahasa Arab. Niat bahasanya istihdar di dalam istihdar 3 ni dalam hati. Saya arti pembahasan tentang nanti ada istihdar hakiki sama istihdar urfi. Ya kan? 3 ini yang paling penting di solat fardu. Qasdunya, kemudian menentukan solat apanya, udah, qasdu, kemudian fardiyahnya. Ini yang paling penting. Kalau di bahasa Arabin biasanya usalli fardhu subhi, khalas. Usalli fardhu subhi, khalas. Adapun tambahannya enggak wajib, di sunnah. Misalnya usalli fardhu subhi raka'ataini. Raka'ataini enggak perlu kita hadirkan di dalam hati kita, enggak perlu. Raka'ataini. Adaan enggak perlu kita hadirkan. Ya kan? Kenapa? Karena kalau salatnya di dalam waktu berarti ada. Salatnya di luar waktu berarti qadha. Dah. Mustaqbilal kiblati enggak perlu. Kenapa? Karena syarat salat, sah salat menghadap kiblat. Kita udah menghadap kiblat. Lillahi ta'ala juga tidak wajib kita istihdar, hadirkan di dalam hati. Tapi gimana? Karena ibadah memang hanya kepada Allah. Tanpa kita ujubkan lillahi ta'ala, memang ibadah itu sudah apa namanya? Untuk Allah. Apa? Ma'muman. Wajib. Saya aktif pembahasannya. Karena kalau kita tidak berniat makmum, kita ikuti imam, enggak sah. Paham? Ada salah satu orang Mesir, Jangan sebut merek. yang niatnya itu besar ya, tapi itu zuhur doang, zuhur diulang paling banyak. Niatnya zuhur. 10 kali baru takbir. Ada mazhab lain atau Was-was mungkin. Bisa jadi was-was. Saya nanti pembahasan tentang istidharnya itu. Bisa jadi was-was. Tamam. Baik. Tamam. An-niyah dah. Langsung ke saniyah takbiratul ihram. Dia niat ni wajib kita iringi dengan takbiratul ihram. Maka kita bahas dulu tentang takbiratul ihram. Baik. An-niyat. So wathani, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Niat ma'ruf, niat apa namanya? Innamal a'malu binniyat, ya kan? Kemudian ijma bahwasannya ibadah juga dengan niat. Tamam. Asani takbiratul ihram. Takbiratul ihram yakni idza qumta ila shalah fakabbir. Takbir. Ai dukhulu fi shalah, artinya masuk ke dalam salat. Dinamakan takbiratul ihram kenapa? Sumiya bidzalik li'anna al-musalli, seorang yang salat, yahrumu alaihi bihi makana halalan lahu
qablahu. Dinamakan takbiratul ihram karena di saat dia takbiratul ihram, dukhul fi salat, dia masuk ke dalam salat, haram bagi dia untuk melakukan yang awalnya halal bagi dia. Paham? Berbicara halal apa enggak? Selama baik. Berbicara halal. Begitu dia takbiratul ihram, boleh lagi dia bicara? Enggak. Jadi dengan sebab dia takbir, maka dia sama takbiratul ihram karena yang awalnya halal bagi dia di saat dia takbiratul ihram haram. Oke, bi an yaqula Allahu akbar. Dia sebutkan Allah. Kalau ditambah sedikit, la yadur ziyadatun la tamna' al-isma. Tidak tidak apa-apa kita tambahkan yang tidak menghalangi menghalangi nama Allah tersebut. Yani memang takbiratul ihram. Contoh misalnya Allahul akbar, pakai alif lam. Allahul akbar. Ada alif lam di al-akbarnya tuh. Atau Allahul jalilul akbar. Ada kalimat li jalilul akbar. Tamam. Wala yakfi Allahu kabir. Enggak boleh Allahu kabir. Enggak boleh, la yajuz. Enggak boleh Allahu kabir. Wala akbaru Allah. Akbarullah. Kita balik. La. Yang pertama, kenapa tadi Allahu kabir enggak ada? Karena lufut li fawati ta'zim, yakni afdalu tafdil. Nah, kemudian akbarullah li fawat karena luput daripada lafzul jalal, kita akhirkan lafaz jalalah. Tamam. Dan juga tidak Allahu a'zam. Tidak boleh Allah atau Allahu Rahman, enggak boleh. Apa lagi? Allahul Alim, Allahul A'zam, la yajuz. Allahul Azim, la, enggak boleh. Wala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar. Tawil jiddan. Enggak boleh. Tamam. Taib. Syurutu takbiratul ihram 20 syartan. Takbiratul ihram ada 10 syaratnya. Awal an takuna bi lafzi Allah, fala yakfi ghairuhu karahman, arrahmanu akbar. Enggak boleh. Harus pakai lafzul jalalah. As-sani adamu maddi hamzati lafzil jalalah bihaitsu yanqalibu istifhaman. Tidak memanjangkan hamzah di lafzul jalalah di mana bisa berubah menjadi kalimat Allah akbar. Allahu akbar. La yus. Berarti kita tanya, apakah Allah besar? La. Enggak boleh kita panjangkan hamzah yang ada di lafzul jalalah. Allahu akbar. Athani al-thalis ada mumaddi alfihi allati baina lam wal ha ziyadatan ala 14 harakah. Tidak boleh kita panjangkan alif yang ada, kita matkan di antara lam dan ha yang terus. Ziyadah daripada 14 harakat. 14 harakat tak difaham mat 14 harakat tahu kan? Harakah 14. Muntajwid kan? 14 kali itu. Saya tahu. Allah 14 harakat panjang, Allah panjang. Matnya tu enggak apa? Ar-rabi'u, yang keempat, mendahulukan lafzul jalalah ala lafzil akbar seperti tadi, tidak boleh. Kemudian yang kelima, tidak menambahkan waw sebelum lafzul jalalah. Wallahu akbar, tidak boleh. Yang keenam, antakuna bil lafzi akbar fala yakfi ghairuhu kama taqaddam. Enggak boleh selain lafaz akbar. As-sabi'u adam maddi hamzati akbar bihaitsu yang tanqalibu istifhaman, sama kayak tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, kita panjangkan hamzah yang ada di akbar, bisa merubah makna menjadi istifham. Ats-tsaminu adamu isqati hamzati akbar. Yang kedelapan, tidak kita hilangkan hamzah di akbar. Misalan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak ada akbarnya, enggak ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Tayyib ada. At-tasi'u, yang ke-9,
Adam ibdali kaf akbar hamzah min al-alimil qadir ala nutq. Tidak kita rubah huruf kaf yang ada di akbar tersebut menjadi akbar. Bagi orang yang alim dan mampu untuk mengucap. Sobi apa kan? Kita ajar kisah kan anak kecil. Allahu Akbar, kata dia Allahu Akbar. Jadi belum bisa mengucapkan secara benar. Bagi orang yang alim, qadir, mampu untuk mengucapkannya, tidak sah takbir. Al-ashir, syarat yang ke-10. Ada mumad di ba akbar, tidak memanjangkan ba. Allahu Akbar, kita panjangin ba-nya. Kemudian tidak mentasydidkan ba. Allahu Akbar sampai Allahu Akbar. Kita tekan juga. Bar. Ayo. Yang ke-12, adam ziyadati waw baina lafdzil jalalah wa akbar. Ada khafi di sini kan. Allahu huwa. Allahu akbar. Huwa. Ada waw di situ. Enggak boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kalau dia tambahin waw enggak boleh. Allahu akbar. Jadi maknanya ataf di situ kan. Bukan lagi jumlah mubtada khabar. Tamam. Yang ke-13 ada mulfasli bainaha bi dhamiril fasli. Tidak boleh kita pisah dengan dhamir Allahu akbar. Yang selanjutnya, syarat selanjutnya yang ke-14 al-muwalah bainahuma. Adanya muwalah, yakni tidak ada fase 3 huruf di situ. Maka kalau waqfah tawilah, ada waqaf yang panjang, itu enggak dianggap. Berarti Allahu, kemudian diam kita sekitar 3 kalimat, ya kan? Akbar. Enggak boleh. Berarti harus mual Allahu Akbar langsung. Tamam. Tapi tadi apa? Wala yadur faslu bainahuma bi adati ta'rif. Kalau fasalnya antara Allah dan Akbar ada ta'rif, ada alif lam. Ya kan? Allahul Akbar. Enggak apa-apa. Kayak tadi sebutin. Atau dengan kalimat Allahul Jalilul Akbar. Enggak apa? Karena tidak lebih daripada 3 huruf. Tadi enggak boleh apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar. Panjang kan? Atau tawil. Fasal yang tawil. Demikian juga qasir ala mu'tamad. Menurut pendapat mu'tamad juga yadur. Tamam. 36 harokat apa 30? Waktunya sekitar kira-kira baca 3 kalimat. 3 kalimat. Fasilnya itu. Enggak boleh dipisah dengan fasil. Misalnya kita diam di situ atau lebih dari 3 kalimat. 3 kalimat, bukan 3 mat. Sama aja sebenarnya, kadarnya juga itu. Misalnya kita panjangin kayak tadi, Allah, lebih daripada juga enggak boleh. Sama enggak boleh. Al-khamis wa ashar kaunu tahrimati bil arabiyah in ahsanaha. Dia takbir tersebut dengan bahasa fa'ilam yuhsinha, jika dia tidak bagus dalam bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, tarajama anha bi ayyi lughatin sya', maka dia terjemahkan dengan bahasa apapun yang dia bisa, walau ghaira lughatihi, walaupun bukan bahasa dia, pakai bahasa Inggris kadang. Tapi wajib bagi dia untuk mempelajari. Masalah ada orang enggak bisa bahasa Arab, baru masuk Islam dah. Mau salat dia, enggak bisa dia ucapkan Allahu Akbar. Wajib dia belajar cara salat itu wajib dia. Salah satunya adalah takbir. Masuk waktu salat, belum bisa enggak dia? Diakhirkan waktu salatnya. Dia belum bisa mengucapkan Allahu Akbar salat. Kemudian masuk waktu salat zuhur, salatnya. Tamam. Langsung salat dia enggak? Sampai dia bisa diakhirkan di waktu salatnya. Ternyata udah kira-kira hampir akhir waktu salat, enggak bisa dia, udahlah, terserahlah, baca aja apa yang bisa. Saya terjemahin ya. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar kata dia. Udah, lanjut pakai bahasa terjemah. Tamam. As-sadis ashar
yang ke-16 an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha haitsu la mani'a min nahwi samamin aw laghatin. Yang ke-16 dia dengarkan dirinya sendiri seluruh hurufnya di mana tidak ada penghalang semisal tuli atau lagat. Lagat itu irtifa'ul aswat, yakni keributan. Misalnya kita lagi sholat ada suara-suara ribut di sebelah, tetangga lagi motong keramik misalnya, ya kan? Kan nggak dengar nih kita lagi sholat, nggak dengar ke telinga kita sendiri, nggak apa-apa. Tapi yang penting pertama mendengarkan diri sendiri. Kasairi ruknil qauli, seperti semua rukun qauli yang lain. Oke, rukun qauli syaratnya rukun qauli rukun yang kita baca takbiratul ihram, ya kan? Takbiratul ihram. Kemudian qiraatul fatih, tasyahud, akhir, salam. Ada rukun nanti ada rukun fi'li. Tamam. Itu semuanya wajib kita dengarkan diri sendiri. Sabi ashar iqa'u ta'bir fi mahallin tujzi'ul qira'atu fihi min qiyamin aw qu'udin wa tija'in wa ghairi. Yani kita lakukan takbir di tempat yang sah qiraah di situ. Misalnya orang sholat berdiri, berarti waktu dia berdiri. Orang tidak mampu berdiri, sholat duduk, berarti waktu dia tidak mampu duduk, ia taji' di saat dia berbaring, waktu baca waktu di saat berbaring. Wa ghairihi, dan kondisi-kondisi. Wa thaminu asyara iqa'uha halal istiqbalil qiblah bis sadri. Melakukan takbir tersebut di saat menghadap kiblat, dengan sadri, dengan dada. Karena menghadap kiblat nanti yang mu'tabarnya adalah dengan dada, bukan kepala. Jadi kepala kalau miring ini lagi sholat, kepala dia lihat samping ini makruh. Karena itibar menghadap kiblat dada. Tamam. Tasi'u asyar ta'khiruha an tamami takbiratul imam fi haqqil muqtadi. Mengakhirkan takbiratul ihram dari sempurnanya takbiratul imam fi haqqil muqtadi bagi orang yang ikut imam. Muhim nih, penting di sini nih. Kadang-kadang orang imamnya belum sempurna takbir, dia udah takbir. Kalau seandainya takbir dia jatuh di akhir sebelum takbir imam, iqa' dia tuh la yasi, enggak sah. Harus sempurna takbiratul imam, Allahu Akbar, selesai, baru kita takbir. Paham? Jadi nggak boleh sekalian sama imam, dia belum selesai kita udah takbir, dia belum selesai kita udah masuk ke dalam takbir. Nggak boleh, harus sempurna imamnya takbir, baru kita Allahu Akbar. Tamam. Al-ashruna, yang ke-20 sekaligus yang terakhir, ada musarif, tidak adanya yang mengalihkan dia dari takbiratul ihram. Yani as-sarif itu yang membuat dia misalan falau ra'a ma a'jabahu fakabbar li ajli lam tanaqid as-salatu. Misalnya dia lihat sesuatu yang membuat dia takjub, kemudian dia takbir. Di saat dia takbir, dia jadikan itu takbir untuk salat. Lam yasi, tidak sah. Misalnya dia lagi berdiri mau salat nih, kan, tiba-tiba dia lihat suatu hal yang buat dia takjub gitu, Allahu Akbar, langsung dijadiin untuk salat. Lain, enggak boleh. Ada musarif, tidak adanya sarif, hal yang lain yang bisa mengalihkan dia tuh ke bukan salat. Masalah kayak tadi dia lihat sesuatu yang Allahu Akbar, dia bilang dia jadikan untuk takbiratul salat, la yajuz. Kemudian disunatkan jazam ra-nya, ra daripada akbar. Kalau kita baca Allahu Akbaru boleh, tapi disunnahkan menjazam ra-nya. Enggak wajib. Sunnah dia. Sebagian ada yang menyatakan wajib menjazamkan ra-nya, ra daripada akbar. Maka mazhab Syafi'i mengambil pendapat bahwasanya sunnah menjazamkan waqaf Allahu Akbar. Jadi nggak kita baca Allahu Akbaru. Jadi Allahu Akbar. Disunahkan menjazamkan ra-nya khurujan min khilafi man aujabah. Keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya. Sebagian ada yang mewajibkan menjazam ra-nya. Jadi wajib membaca Allahu Akbar. Kayak gitu. Mazhab Syafi'i menyatakan sunnah. Wadih. Di sini baru kita masuk di
Takbiratul ihram berarti tadi dinamakan takbiratul ihram adalah karena kita masuk ke dalam solat. Kemudian haram, apa yang kita lakukan, apa yang halal sebelumnya haram kita lakukan di dalam solat. Tamam. Kama qala Nabi, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Nah, miftahus salah at-tuhur. Riwayat an Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur, suci. Ya kan? Wa tahrimuha at-takbir, tahrimnya, wa tahliluha as-salam. Kunci miftah ya ini di saat kita ingin solat maka harus suci. Wa tahrimuha, ini tahrimnya itu masuk ke dalam asal. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Halal, baru halal lagi kita lakukan setelah kita salam. Assalamualaikum. Saya kata bilang assalamualaikum, kita udah halal lagi melakukan sesuatu tadi yang haram dilakukan di dalam salat. Tamam. Naqra'na wa yushtaratu muqaranatun niyah litakbir. Tayyib. Jadi rukun yang pertama apa? Niat. Kemudian takbiratul ihram. Nah, kapan kita berniat tersebut? Di sinilah dia. Disyaratkan muqarah niat dengan takbir. Muqaranah. Karena definisinya niat apa? Qasdu syai' mu'tarinan bi mengqasad sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Awal salat perbuatannya di mana? Takbiratul ihram. Maka wajib kita muqaranah niat dalam takbiratul ihram. Wa'lam anna an-niyata laha istihdarun haqiqiyyun tafsiliyun wa muqaranatun haqiqiyyatun tafsiliyatun wa istihdarun urfiyyun ijmaliyun wa muqaranatun urfiyyatun ijmaliyatun. Niat itu ada istihdar hakiki tafsili, dah. Kemudian muqaranah hakiki tafsili, kemudian ada istihdar urfi ijmali, kemudian muqaranah urfi ijmali. Baik. Apa itu istihdar hakiki? Fal istihdarul haqiqi an yastahdira fi zihnihi dhatis salah ay arkanaha thalathat asyara allati min jumlatiha niyat. Istihdar haqiqi an yastahdir, dia hadirkan di hatinya zatas salat. Salat itu. Apa itu? Rukun-rukunnya yang 13 tadi itu termasuk di dalamnya niat. Dah, wa ma yajibu ta'arudu lahu fiha. Apa tadi? Qasdul. Ya kan? Qasad perbuatan, qasdu fi'li salah. Kemudian ta'yin. Kemudian niatul fardiyah. Kemudian rukun yang 13 ni, dah. Itu harus istihdar di saat kita lakukan niat. Tamam? Hala istihdar hakiki. Satu-satu kita bahas. Ya. Bi an yaqsida kulla ruknin bi dhatihi 'ala al-khususi wa takunu hay'atuha amamahu kal 'arus. Ta'rifuna al-'arus? Ha? Arus tahu kalian? Arus malam bulan madu. Mahwa bi an yaqsida kulla ruknin, dia qasad semua rukun salat tu bi dhatihi, semuanya ala khusus, dah seolah-olah di hadapan dia semua. Ada istihdar hakiki. Kaliatul arus, masalah orang malam bulan madu, malam pernikahan, pasti orang akan fokus di situ, ya kan. Nah, demikian juga ini istihdar hakiki. Istihdar hakiki, dia hadirkan solat tadi tu yang wajib dia sebutkan, qasad. Kemudian ta'yin, menentukan solat apa. Kemudian niat fardhiyah. Kemudian 13 rukun tu istihdar di zihinnya semua. Hada istihdar hakiki. Tamam. Baik. Nanti ini kita bahas satu-satu lah, ya. Dia istihdar hakiki. Kemudian ada muqaranah. Muqaranah haqiqiyah
an yaqrina hadzal mustahdira kullahu bi kulli ajza'it takbirah. فيقرن هذا المستحضر كله بكل حرف من حروف التكبير لأن التكبير من الصلاة فلا يجوز الإتيان بشيء منه قبل تمام النية. Muqaranah haqiqah, dia iringi mustahdar tadi itu. Salat misalnya dia kan, dihadirkan salat. Semuanya dihadirkan. Bikulli ajza'i. Di mana dihadirkan? Di seluruh bahagian takbir. Tamam. Dari semua huruf takbir tu, masalah gini. Taib. Lihat. Istidhar hakiki tadi apa? Dia hadirkan semua solat tu kan. 13 rukun tu hadir dalam hati dia semuanya. Tafsil. Ada istidhar hakiki tafsili. Dia hadirkan semua dari niat, takbiratul ihram sampai akhir rukun tersebut. Dah, dia hadirkan tu kapan? Kan muqaranah. Niat tu muqaranah dengan kapan dia muqaranah tu? Di saat awal takbir, begitu dia bilang Allahu, itu diistihdar sama dia. Sampai kapan? Sampai akbar tu. Di juzuk Allahu Akbar tu harus hadir semuanya tu. Ada muqaranah hakiki. Sa'ab wala lah? Sa'ab. Maka nanti mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya istihdar urfi. Istihdar urfi. Istidhar hakiki tu sa'ab jiddan. Macam mana kita masukin semua rukun tu? Semua rukun tu kita masukin ke dalam di takbir tu, di Allahu tu, dia masukin semua takbir di situ. Dah sa'ab. Susah. Okey. Jadi di saat dia mengucapkan Allahu, itu dah hadir. Ucapkan Allahu, istihdarnya. Begitu dia ucap Allahu sampai akhir bar tu, itu harus dia muqaranah niat di situ. Allahu, dia muqaranah sampai akhir di bahagian-bahagiannya. Wa hadha ghalat. Kama qala lam mazhab Syafi'i dah ghalat. Was-sa'ba, sulit untuk kita hadirkan itu semua. Maka yang mu'tabar di mazhab kita adalah istihdar urfi sama muqaranah urfi nanti. Ma huwa wal istihdarul urfi an yastahdira hay'atas salati ijmalan. Jadi dia istihdar salat itu secara ijmal. Kalau tadi kan per rukun. Kalau ini enggak, ijmal, salat. Istihdar di hati dia salat. Ijmal. Yang penting dia terbayang salat. Istihdar salat. Wal muqaranatul urfiyatu an yaqrina hadzal mustahdara ijmalan bi ayyi juz'in min ajza'i takbirati walau bi akhiriha. Wal muqaranah urfiyah, dia muqaranah, dia barengi mustahdar salat tadi tu secara ijmal, yakni bi ayyi juz'in, daripada juzuk takbir. Baik. Misal, begitu dia bilang Allahu, niatnya belum hadir. Dah, kapan hadir? Di kalimat akbar misalnya. Akbar. Akbar itu masih juzuk takbir enggak? Masih juzuk takbir. Maka itu disebut istihdar muqaranah urfi. Istihdar urfi berarti kita istihdar hay'ah salat. Tamam. Khalas. Kebayang semua kan? Hay'ah salat kebayang semua kalian? Masalah sekilas ya kalian bayangin. Dari takbiratul ihram, dari niat takbiratul ihram sampai akhir istihdar. Ada istihdar urfi. Kalau tadi istihdar hakiki tadi itu memang harus kita bayangin dari rukun semuanya, kebayang tafsil satu-satu. Sanggup kayak gitu. Kemudian ada muqaranah hakiki tadi. Dari awal Allah udah harus kita muqaranah sampai akhir bar tuh. Enggak boleh selesai dulu. Sampai bar tuh baru selesai. Ada istihdar hakiki. Adapun istihdar urfi, kapan kita hadirkan niat tuh? Di juzuk daripada takbir. Misalnya sebelum bar baru hadir. Enggak apa. Atau di kalimat Allahu hadir niat tu. Enggak apa. Tamam? Dan ini pendapat yang dipilih para a'immah mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i mutaqaddim min azhab itu wajib istihdar hakiki wa muqaranah hakiki. Hada sa'ab. Sulit.
Waqtara fil Majmu' Imam Nawawi dalam kitab Majmu' wa ghairuhu selain Imam Nawawi seperti yang dipilih oleh Imam Ghazali, annahu yakfil istihdar wal muqaranah urfiyani 'indal awam. Cukup istihdar dan muqaranah urfi bagi orang awam. Adapun orang yang mampu menghadirkan istihdar hakiki, enggak apa-apa. Sulit. Wasawwabahu Subki wa jama'atul mutaakhirin. Ada pendapat yang dipegang. Ya, ini bahkan Imam Mujarrib menyebutkan apa? Mu'tamad adalah qasdu wa ta'yin wa niyatul fardiyah inda ayyi juz'in min ajza'i takbir. Daripada bagian baik. Tamam, wadih hada? Baik. Sekali lagi, niat dibarengi dengan dalam takbiratul tidak boleh lebih dahulu, tidak boleh setelah takbiratul ihram. Jadi enggak boleh kita niat kemudian baru kita takbiratul ihram, atau setelah kita takbiratul ihram baru kita niat. Ajib ada. Ajib, orang bilang kapan niat solat tu? Di rumah kata dia. Pergi ke masjid niat solat di rumah. Mana qasdu syai' mu'tarinan bifi? Illa kecuali mereka mazhab yang lain, Allah alam. Mazhab yang lain tiga mazhab yang lain, Malikiyah, Al-Hanabila wal Hanafiyah menyatakan boleh niat sebelum takbir. Sebelum takbir. Mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i wajib muqarranah di dalam takbir. Tamam. Jadi begitu bilang Allah, di situ kita niat fil qalb. Tamam. Wadah di sini ya? Alhamdulillah. Itu mazhab Syafi'i. Istihdar al-urfi, muqaranah, ijma' urfiyah yani. Wa thalithul qiyamu fil fardhi. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah berdiri di solat fardu. Fi haqqil qadiri alaihi walau bimu'in. Di hak orang yang mampu walau dengan dibantu. Walau bi ujrah, walaupun harus dibayar ujrahnya itu, ujrah mufaddalah. Jadi berdiri di solat fardu. Saya nanti solat sunnah enggak mesti harus berdiri. Karena ada hadis dari Umar bin Al-Husain radhiyallahu anhu qala qanat bi bawasir. Aku ada bawasir. Ta'rifuna bawasir? Bawasir di penyakit ambien, enggak bisa duduk, biasa sakit kan? Bahkan berdiri aja sakit. Fasa'altu 'ani shalah. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani shalah. Maka aku tanya kepada Nabi tentang salat. Kata Nabi apa? Shalli qa'iman. Salat berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Maka fa illam tastati fa muttaji'an. Maka fa'ala jambin. Ala jambin. Di samping. Di riwayat lain itu fa illam tastati fa mustalqiyan. Maka telentang. Fa illam tasni fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tamam. Wal qiyamu, ma huwa al qiyam? Al qiyam huwa al intisab. Berdiri tersebut adalah intisabul qamah. Qamah berdiri, tubuh kita berintisab, tegak. Qiyam intisab tegak. Bihaitsu la yu'adu ma'ilan wala munhaniyan. yakni tidak dianggap miring, tidak dianggap ke depan, tidak ke samping, tidak ke kiri, tidak ke belakang. Hadza qiyam, boleh. Berarti tidak mail, tidak ke depan. Tidak munhani namanya. Munhani itu ke depan. Inhina, yakni agak tunduk ke depan. Dah.
Atau ma'il, baik ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Baik, wadah. Ada mana? Qiyam. Berarti dia enggak ke depan dikit, enggak ke kiri, gini dikit, enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak ke belakang. Qiyam. Enggak mampu, insyaallah saya tim bahasannya, tenang. Saya tahu kalian bertanya-tanya. Walau lam yutiq intisaban wa sara karaqi'in li kibarin aw nahwihi waqafa kadzalik wujuban li qurbihi min al-intisab. Seandainya dia tidak mampu intisab, tegak. Ya, wa sara karaqi, seperti orang yang ruku. Li kibarin karena udah tua misalnya. Aw nahwi, sakit pinggang. Ya kan? Sakit pinggang, enggak bisa tegak lagi. Kalau berdiri agak ruku gini, agak ruku ke depan masalah. Waqafa kadzalik wujuban, wajib dia berdiri seperti itu. Liqurbihi minal intisab, karena dekat dengan berdiri dengan tegak. Tamam. Wa man ajaza 'anil qiyam qa'ad kaifa sya. Orang yang lemah, orang yang tidak mampu untuk berdiri, qa'ad, duduk kaifa sya, duduk bagaimanapun dia inginkan. Taib. Yang afdal adalah apa namanya? Iftirash. Tahu iftirash? Duduk antara dua sujud. Summa tarabbu. Duduk, kalau dia enggak mampu berdiri, maka duduk. Wal afdal, sebenarnya duduk kaifasya. Bagaimanapun dia mau, terserah duduknya. Dah. Wa afdal iftirash. Iftirash seperti duduk di antara dua au tarabbu. Summa tarabbu. Kemudian tarabbu duduk bersila seperti kalian duduk nih. Duduk bersila, tarabbu. Atau yang terakhir tawarruk. Tawarruk duduk tasyahud akhir. Tamam. Ada satu lagi namanya iqa'. Tahu iqa'? Iqa' itu kajulusil kalb. Ada iqa' yang makruh, ada iqa' yang sunnah. Iqa' yang makruh itu tahu iqa'? Iqa' itu taruh duduk, angkat kaki dua, kemudian taruh tangan di atas lutut. Musyari saya. La. Bismillah. Ada iqa'. Duduk seperti ini. Ada makruh. Yang dimakruh. Adapun iqa' yang sunnah, yang sunnah, walaupun ada qaul dalam mazhab, ya kan? Iqa' yang boleh, ada yang bilang sunnah. Duduk di atas tumit. Ta'rifun, ha? Duduk di atas tumit kalian. Tahu? Duduk. Duduk di atas tuh tumit. Aywa, diangkat ini ya. Kakinya tuh. Aywa. Dua-duanya. Kadamanya. Saya kira. Boleh. Kalau yang kayak tadi itu namanya iftirash. Tamam. Ya. Apa ya? Karena ketat sana atau Itu gimana? kena gimana? Ya. Pakai ini. Apa? Gini lah. Kayak celana pendeknya. Iya. Toib, itu dia dianggap duduk apa belum? Udah. Makruh paling. Enggak, sah enggak duduknya? Sah. Kenapa? Karena memang itu dia dianggap duduk. Tapi makruh. Baik, wa man ajaza 'anil qiyam qa'ada kaifa sya wa auma'a bi ruku'ihi wa sajad. Kemudian dia isyaratkan dengan rukuknya dan sujudnya. Berarti kalau dia duduk, begitu dia rukuk, dia tambahkan sedikit badannya ke depan, ya kan? Begitu juga sujud. Kalau sujud dia enggak mampu nanti sampai sujud akhir ke sana tuh, maka lebih rendah lagi dari rukuk. Boleh, paham? Misalnya dia sholat duduk, rukuknya berarti kan misalnya dia nggak mampu rukuk kan, maka rukuknya dia berarti dia lebihkan badannya daripada berdiri. Taib. Kalau dia mampu sujud maka sujud kayak biasa. Kalau dia tidak mampu sujud berarti badannya diisyaratkan lebih daripada rukuk
tadi. Tamam. Fa in ajaza 'anil qu'ud, maka jika dia tidak mampu daripada duduk, shalla muttaji'an ala jambihil aiman, salat berbaring di sisi kanan. Baik. Fa in lam tastati', fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu, fa 'alal aysar, maka sebelah kiri. Fa in lam yaqdar, shalla mustalqiyan ala dhahrihi mutawajjihan lil qiblati biwajhihi wa batina qadamaihi. Baik. Seandainya dia tidak mampu berbaring sebelah kanan nggak mampu, berbaring sebelah kiri nggak mampu, maka telentang di atas punggungnya, wajahnya menghadap kepada kiblat dan dua telapak kakinya menghadap kiblat. Ditinggikan sedikit. Kalau bisa ditinggikan, misalnya dia masih sanggup, ditinggikan sedikit wajah sama dadanya ditinggal. Misalnya ditaruh bantal, misalnya berbaring dia nih, ya kan? Diangkat sedikit punggungnya nih, biar dia menghadap kiblat, wajahnya menghadap kiblat sama dadanya menghadap kiblat. Tamam. Rukuknya gimana? Kalau nggak mampu isyarat. Kalau nggak mampu juga ala qalbi, qasan ala qalbi. Fa in ajaza aw ma'a bi ra'sihi. Kalau nggak mampu, dia isyaratkan dengan kepalanya. Fa in ajaza aw ma'a bi tarfihi. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan jarinya. Ya kan? Fa in ajaza ajra af'al as-salati ala qalbihi. Kalau dia juga nggak mampu, maka salat la yajuz tarku salah ma damal aqlu sabita. Selama ada akal masih, nggak boleh meninggalkan salat. Au ma'atu asyara, mengisyaratkan. Ya, ini boleh dia au ma'anya mengisyaratkannya dengan badan dia, atau nanti kalau tidak mampu dengan jarinya. Baik. Tadi apa katanya? Al-qiyamu fil fardi. Adapun salat sunnah, ya kan? Fala yajibu fihi al-qiyamu ma'al qudrah. Maka tidak wajib berdiri di salat sunnah beserta mampu dia. Sanggup dia berdiri di salat sunnah, tapi boleh dia duduk. Enggak wajib. Bal yajuzul qu'ud walau ma'al qudrati 'alal qiyam. Bahkan dia boleh duduk, tapi dia boleh duduk walaupun mampu berdiri. Wa qadza yajuzu fihi al-i'tija. Demikian juga dia boleh itija. Lal istilqa, tidak telentang. Walaupun dia mampu berdiri ataupun duduk. Orang salat sunnah duduk. Padahal dia mampu berdiri. Lakin ulama atau salafus saleh itu enggak melakukannya. Selama mereka mampu berdiri, maka mereka akan salat berdiri. Dari kamaja riwayat orang yang solat duduk, maka setengah daripada solat pahalanya nisfu solatil qaim. Orang yang solat sambil yattaji, berbaring, maka pahalanya setengah pahala orang yang solat duduk. Ada berarti setengah-setengah. Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Azhar, ya kan? Beliau di umurnya yang udah sangat tua, umur yang 100 tahun umur beliau sampaikan, muridnya banyak beliau. Beliau udah tua, tapi begitu sholat, beliau sanggup berdiri. Begitu beliau sholat, beliau tiba-tiba merasa kuat. Banyak cerita-cerita ulama seperti itu. Begitu sholat, kuat. Sholat, mampu berdiri. Waktu hal-hal lain, nggak mampu. Tapi begitu sholat, beliau mampu berdiri. Hadza yadullu alaikum anna sholah min af'alil, termasuk daripada perbuatan hati, iman dia tuh. Berapa banyak orang yang kuat lari, ya kan, naik gunung, daki, tapi sholat 2 rakaat aja nggak mampu, berat. Amin, iman. Alhamdulillah. Khalas, saat kam. Nak stamir, lanjut.
Warabi'u, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah kamilatan fi kulli raq'atin hifdan aw talqinan aw nadhran fil mushaf aw nahwi dhalik. Yang keempat, membaca Al-Fatihah kamilah, sempurna di setiap rakaat, baik secara dihafal atau talqin. Ada orang yang mentalqin pas dia solat, di belakangnya ada orang yang talqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Atau nadharan. Nadhar fil mushaf, dilihat di Quran atau semisalnya. Intinya wajib baca. Sawaun as-salatu sirriyatu awil jahriyatu, baik solatnya sir atau jahar. Wa sawaun al-imam wal ma'mum wal munfaridu, baik dia imam, makmum dan munfarid. Tamam. Wajib membaca. Kenapa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lihat. La salata. La harf nafiyah. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. La salata, yani la tasihhu salat. Ya kan? Salatan nakirah tufidul umum. Yadkhulu fihi salatul sirriyah wa salatul jahriyah wa yadkhulu fihi salatul fard wa salatul nafl. Ada sigat umum. La salata, kul salat, semua salat. Boleh? Anjus fikir. Tatbik ayat sini. Tamam. La salata liman. Alman man min sigatil man. Siapa man? Yadkhulu fihi al-imam wal ma'mum wal munfarid. Tamam. Maka di mazhab Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah, baik dia salat jahriyah atau salat sirriyah, salat fardu, salat sunnah. Liman di situ berarti masuk imam, makmum, munfarid. Boleh? Tamam. Taib. Masbuk bagaimana? Naam, al-masbuk bi jami'iha atau bi ba'diha yatahammaluha anhu imamuhu kullan aw ba'dan. Al-masbuk yani alladhi lam yudrik ma'al imam zamanan yasa' al-Fatihah, jami' al-Fatihah atau ba'daha, atau sebagian. Masbuk tu orang yang tidak mendapati imam dan dia tidak dapat waktu dia membaca Al-Fatihah seluruhnya, atau dia dapat solat bersama imam tapi dia hanya mendapati sebahagian membaca Al-Fatihah, disebut dengan masbuk. Orang seperti ini dia qiraahnya, Al-Fatihahnya yatahammalu imam, ditanggung oleh imam. Baik. Misalnya dia masuk solat, Allahu Akbar, begitu dia selesai takbir, imam ruku, maka dia langsung ruku. Jangan sempurnakan Al-Fatihah. Seandainya dia sempurnakan Al-Fatihah wal imam syara'a fi ruku, mau masuk ke syara'a fi sujud, masuk ke sujud, batal salat. Kenapa? Karena dia yatakhallal bainal imam ruknain, karena dia terpisah dengan imam dua rukun. Batal, terpisah dengan imam dua rukun batal. Tamam. Alhamdulillah. Taib, syurutul Fatihah. Kita baca syarat Fatihah ini penting. An yusmi'a nafsah, sama kayak tadi, dia dengarkan dirinya sendiri, ya kan? Jangan dengarin orang lain. Kalau dengarin orang lain sama aja jahar. Misal kayak kalau kalian sholat jamaah, ya kan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Orang sebelah kegang, makruh. Yuwaswis, bisa mengganggu orang yang lain. Wa an yurattibal qira'ah. Syarat selanjutnya yurattib, yakni bi an ya'tiya biha ala nadhmihal ma'ruf. Tertib, yakni dia dengan susunannya, bismillah dulu. Ya kan, enggak boleh waladhdallin. Seandainya falau qaddama ba'daha ala ba'din 'amdan aw sahwan lam yu'tadda bima taqaddama ala ghairi mahallihi. Seandainya dia dahulukan sebagian Al-Fatihah itu daripada sebagian lain, tidak sesuai daripada susunannya, maka tidak dianggap. Masalan, dia baca waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dah, yang tadi dia baca waladdallin tu enggak dianggap. Maka baca
baca sempurna. Wadah. Tamam. Wa an yuwaliya baina kalimatiha. Kemudian yuwali, mutatabi, berurut-urut, beriring-iring di antara kalimat-kalimatnya tersebut. Yang ini tidak boleh dipisah dengan kalimat lebih dari saktah tanafus. Saktah tanafus ini sekali pernah diam, yang sekali pernah Bismillahirrahmanirrahim. Lama dia diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang qati' tawalli, putus daripada muallahnya. Taib. Di sini ada sedikit masalan kita lagi solat sama imam kan. Kemudian kita baca, imam baca Al-Fatihah, kita juga baca Al-Fatihah. Misalnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Duluan selesai imam kan. Kemudian waladhdallin, imam bilang waladhdallin. Sunatnya amin, ya kan? Kita kan baca amin, lagi baca Fatihah, kita potong dengan amin. Putus enggak muwalinya? Enggak, karena qiraah limaslahati shalah. Qiraah limaslahati shalah tidak memutuskan tawalli qiraatil Fatihah. Paham? Masalah imam membaca ayat rahmat, kemudian kita bilang ya Allah irhamni ya Allah. Kita berdoa dalam salat kan? Allah irhamni. Atau kita mendengar ayat azab, kemudian auzubillah ya Allah waliyadzubillah. Kita berdoa. Itu juga tidak memutuskan tawalli membaca qiraah Fatihah. Kita baca zikir-zikir itu tidak memutuskan susunan daripada membaca Al-Fatihah. Tamam. Kalau zikir yang ajnabi nggak boleh. Zikir misalnya orang bersin, dia bilang alhamdulillah, batal sholat. Batal sholat. Alhamdulillah, yarhamukallah. Kita dalam sholat. Dia bukan limaslahati sholat kan? Tamam. Wa an yura'iya hurufaha wa tashdidatihal 14. Dia jaga huruf-hurufnya dan tasdid-tasdidnya yang 14. Di mana ya tasdidnya? Allah, Rahman, Rahim, Allah, Rabbi, Ar-Rahman lagi, Ar-Rahim lagi, kemudian Yaumiddin, dinnya, kemudian Iyyaka, tasdidatan, Iyyaka dua kali kan, Iyyaka na'budu wa Iyyaka kemudian as-sirat, kemudian ladzina, kemudian waladhdallin, dua tasydid di situ kan. Harus kita jaga tasydidnya. Jadi enggak boleh kita bilang harusnya iyyaka jadi iyyaka. Rusak mananya. Tadi termasuk tidak memutuskan qiraah Fatihah adalah di saat imam kita talqin imam. Yusamma iftitah. Imam lupa ayat, ya kan? Imam kan misalnya baca ayat dia. Baca ayat, kemudian lupa bacaan. Dia istiftah, yakni talab fatahi, meminta untuk orang lain mentalkinkan dia, ya kan? Minta makmum untuk memberitahu di mana dia sah. Misalnya, datang makmum, dia lagi baca Al-Fatihah. Kemudian dia sambung ayat daripada si imam. Setelah dia sambung itu, imam teringat lagi, apakah dia harus mengulang lagi Al-Fatihah dari awal? La. Yubna alaih. Langsung dia mulai di mana dia berhenti. Dia menjaga hurufnya dan tasydidnya. Falau asqata minha harfan au abdalah. Seandainya dia lupakan satu huruf atau dia ganti hurufnya atau dia tidak mengucapkan tasydidnya sementara dia mampu, ya kan? Wajib dia mengulanginya dan mengulanginya sebelum dia ruku. Seandainya dia ruku secara sengaja, qabla al-i'adah, sebelum dia mengulangi, batal salat.
Al-ikhlal di Fatihah tu ada ibdal sama lahan. Lahan nanti maksudnya. Di sini ibdal. Ibdal tu kalau kita ganti hurufnya dengan qiraah syadz, ya kan? Enggak boleh. Atau selain qiraah, la qiraah aslan. Qiraah syadz ada qaid dia sebenarnya. Qiraah syadz yang tidak merubah makna. Qiraah syadz yang tidak merubah makna boleh. Ataupun qiraah yang memang la aslan, enggak ada qiraahnya. Yang enggak mu'tabar, ada dianggap merubah Al-Fatihah, tidak sah. Kemudian ada lahan nanti. Lahan tu ada takhfif, tasydid, termasuk lahan. Yang harusnya kita baca tasydid, kita takhfif, termasuk lahan. Atau kita ganti harokatnya, juga termasuklah lahan. Maka itu wa an la yalhana fiha lahnan yughayyirul ma'na. Lahan yang bisa merubah makna. Ka dhammit ta'in an'amta, seperti kita dhammahkan ta an'amta. Jadi an'amtu. Ya kan? Siratal ladzina an'amta, harusnya an'amta. Kita ganti an'amtu. Merubah mana? Cuma gitu. Atau kita kasrahkan an'amti. Enggak boleh. Taib, seandainya dia lakukan, fa in fa'ala dzalik. Seandainya dia lakukan tersebut. Nudhira, kita lihat masalah. Fa in kana 'amidan 'aliman bisawab qadiran 'ala ityani bihi batalat salatu. Seandainya dia mengetahui, sengaja dia lakukan itu dan dia mampu untuk mengucapkan yang benarnya, maka batal salat. Taib, wa illa, yakni bi an kana jahilan aw sahyan, seandainya dia jahil atau dia lupa, batalat qira'atu tilkal kalimah. Batal qiraahnya saja, tapi tidak batal solat. Maka wajib mengulang qiraahnya. Maka seandainya dia ruku, fa in raqa'a qabla i'adatiha, sebelum dia mengulangnya, ruku sebelum mengulangnya, batal salatnya jika dia mengetahui dan sengaja. Wa illa, seandainya dia tidak dianggap rakaatnya. Tapi orang yang enggak mampu, memang dia enggak bisa bilang an'amta, pasti dia bilang an'am. Enggak bisa bilang an'amta, pasti dia bilang an'amtu atau an'amti. Maka salatnya sahih. Ammal ajizu 'anil ityani bis shawabi fa salatuhu sahihatun. Maka salatnya sahih. Di hasyiah, di ta'likannya Syekh Muhammad apa? Nanti di salat jamaah itu ada tafsil yang lebih tentang masalah lahan. InsyaAllah. Itu berarti sudah tadi, dan dia tidak membaca dengan qiraah syadz yang bisa merubah makna secara sengaja, mengetahui dengan haram. Wa an yaqra'a kulla ayatiha wa minhal basmalah. Dan dia membaca setiap ayatnya, termasuk daripada ayatnya adalah Bismillah. Bismillah ikhtilaf fuqaha. Khilafun tawil. Khilaf yang panjang. Yarji' khilafuhum ila sababain. Dua sebab. Biar kalian tahu kenapa yang itu baca bismillah, kenapa yang enggak baca bismillah. Ada yang sir, ada yang jahar. Khilafnya tu yarji' ila sababain. Balik kedua. Yang pertama ikhtilaf athar. Ikhtilaf athar hadisnya tu. Yang kedua ikhtilafnya tu hal basmalah minal fatihah am min matali'an surah, daripada awal surah. Dua ni irji' masalahnya. Wa khulasah, simpulannya mazhab Syafi'i Bismillah termasuk daripada Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i, Bismillah ayat qabla zalik ilamu bahwa Bismillah termasuk Al-Quran. La khilafuna fi surat An-Naml. Surat An-Naml
An-Naml. Ini innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La khilafuna. Tidak ada khilaf di sini. Bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Quran di surat An-Naml. Wala khilaf bainal fuqaha. Tidak ada khilaf bainal fuqaha wal ulama. Annal bismillah laisa min suratil bara'ah. Bara'atum minallahi wa bukan termasuk bismillah. Tidak ada bismillah di surat bara'ah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim berarti khuluqulasan yang kesimpulan aja. Bismillahirrahmanirrahim termasuk bismillah termasuk ayat Fatihah di mazhab Syafi'i dan termasuk min matali'in surah di awal surat. Awal surat, semua awal surat ada bismillah, ayat daripada Al-Quran. Indana mazhab Syafi'i. Wal Malikiyah berpendapat bahwasannya bismillah laisa minal Fatihah, bukan termasuk daripada Fatihah. Wa laisat min matali'is surah, bukan termasuk daripada awal surah. Wal Hanafiyah menyatakan bismillah tidak, bukan bahagian daripada Al-Fatihah. Dah. Wa min matali'in surah yakni tafsil. Ya, dia bukan ayat, tapi dia faslu yang memisahkan antara setiap surat. Wal Hanabilah qalu al-basmalah khassah fi suratil Fatih wa laysa min matali'in surah. Bukan di matali'in surah. Wa likulli madhhabin aqwal. Setiap mazhab ada aqwal lagi. Lakin itu kama za'amu, sebagaimana para ulama menyebutkan masing-masing mazhab itu adalah yang paling asah. Ala kulli hal, kama qala Imam Suyuti bahwasannya Nabi SAW fa'ala kulla dhalik. Nabi melakukan semua itu. Dah. Siapa yang mengerjakan seperti mazhab ini benar. Siapa yang mengerjakan seperti mazhab ini dia benar. Karena Nabi kemudian Al-Quran nuzila ala sab'ati ahruf. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah mungkin membaca mulai qiraat itu. Karena niqashnya tawil, panjang. Wa kullu ulama insyaallah ada pendapatnya masing-masing. Qala Bashar wa Malikun wa Ahmadu wa Syafi'i Abu Hanifah imamut tabi'i ala hudam min rabbih wa rahmah wal ikhtilafun rahmatun lil ummah. Ikhtilaf rahmat lil ummah. Tamam, wazi. Al-athar tadi yang saya bilang tu riwayatnya itu namanya hadis muttarib. Hadis muttarib daripada Anas. Anas. Semua riwayatnya itu dari Anas. Hadis muttarib tu zu ikhtilafin sanadan wa matnin. Ada ikhtilaf di matan atau di sanadnya tu dari seorang perawi. Dari seorang hadis muttarib, al-hadis yurwa birawin wahid, satu orang rawi, ya kan? Kemudian la yumkinul jam'u, tidak mungkin kita jam'u. Kemudian la murajjih, tidak ada murajjih, tidak ada yang mengunggulkan riwayat ini sama riwayat ini. Semuanya sama, mutasawiyah, sama semua. Hadis disebut oleh para ulama, maka hadis basmalah ni nanti dalam mustalah hadis dijadiin contoh biasanya hadis muttarib. Hadis muttarib tu enggak mungkin kita jam'u, enggak mungkin kita rajihkan. Semua hadis itu dari Anas radhiyallahu anhu. Satu riwayat beliau apa? Salaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman lam yaqra Fatihatal kitab. Lam yaqra Fatihatal kitab. yakni lam yaqra al-Fatihah. Wa riwayatin ukhra, di riwayat yang lain. Dah, sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman lam yajhar bi qira'ah Fatihah. Tidak menjiharkan. Pertama bilang lam yaqra, kemudian lam yajhar. Di riwayat lain Anas juga, dari Anas juga, sami'atu bainama di antara Nabi sallallahu sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya yajhar, qara'a al-Fatihah, baca al-Fatihah. Riwayat pertama beliau enggak yaqra, di riwayat yang kedua lam yajhar.
riwayat selanjutnya dia bilang baca kullu mazhab berpegang itu. Namanya hadis muttarib. Wadah hada. Tamam. Khulasah daripada tentang basmalah. Falau syakka qabla ruku'ihi. Taib. Seandainya dia ragu sebelum rukunya, apakah dia mendatangkan dengan ayatnya atau tidak? Maka kita lihat, seandainya dia ragu fi asli qiraah, apakah dia baca atau tidak? Berarti wajib dia membaca Al-Fatihah. Kalau seandainya dia ragu di sebahagiannya aja, fala syai'a alaihi, maka la syai', enggak wajib mengulanginya. Taib, ini sama kayak tadi, dia baca dengan Arabiah, sama kayak di takbiratul ihram. Kalau tidak mampu dia diterjemahkan. Kemudian dia lakukan takbiratul ihram tersebut di saat berdiri atau ganti daripada berdiri. Misalnya dia sholat duduk, berarti di saat dia duduk. Misalnya dia sholat tidur, berarti di saat dia tidur. Wa adam sarif, kemudian juga tidak ada yang sarif, yang mengalihkan tersebut, bi an yaqsida bihal qiraah au yutliq, atau dia mutlakkan. Ya, ini harus dia kasat bahwasanya dia qiraah. Bukan dia kasat untuk memuji Allah. Ya, memang dia kasat ini adalah rukun daripada salat. Tamam. Baik, fa in jahilal Fatihah, seandainya dia tidak mengetahui Fatihah. Qara'a sab'a ayatin. Dia baca 7 ayat. La yanqusu majmu'u hurufiha an hurufil Fatihah. Dia baca 7 ayat, tidak kurang semuanya tersebut, huruf-hurufnya tersebut daripada huruf Fatihah. Baik ayatnya mutawaliyah atau mutafarriqah, terpisah-pisah. Boleh kita baca ayatnya memang berurut-urut atau enggak. Misalnya kita baca ayat pertama surat Al-Baqarah. Misalnya kan, surat Al-Baqarah, ayatnya misalnya ayat pertama sampai ayat kedua. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke 100 berapa nanti. Itu mutafarriq atau mutawaliyah. Tamam, wadah? Tamam. Fa in jahila dzalik, seandainya dia tidak mengetahui hal tersebut, yakni tidak mampu pertama dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, kemudian juga dia tidak mampu membaca 7 ayat yang lain yang hurufnya sama dengan huruf Fatihah, apa yang dia lakukan? Fasab'u anwa'in min adz-dzikri aw du'a. Maka dia baca 7 zikir atau doa. Taib. Masalah dia nggak bisa baca Al-Fatihah, juga nggak tahu baca ayat, maka dia ulang zikir. Zikir atau doa yang hurufnya tidak kurang daripada huruf Fatihah. Misalnya cuma bisa subhanallah, ya udah ulang subhanallah tuh 7 kali yang kadarnya huruf Al-Fatihah. Subhanallah, 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 subhanallah. Al-Fatihah nggak bisa, ayat lain nggak bisa. Tamam. Walau qadara ala ba'dil Fatihah wa ba'dil dzikri, seandainya dia mampu membaca sebagian Fatihah ya, cuma sampai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dah sampai situ aja dia. Kemudian mampu sebagian zikir, sebagian lagi cuma bisa mampu dia la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Dah, maka pertama dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca zikir. Au qadara ala ba'di Fatihati faqat, atau dia mampu membaca sebagian Al-Fatihah saja. Dah, qararahu, dia ulang-ulang. Dia cuma mampu baca macam bismillahirrahmanirrahim. Itu aja dia mampu dah. Dia ulang sampai kadar Al-Fatihah. Atau sebagian zikir ya, qararahu kadzalik. Dia ulang dia. Misalnya dia cuma bisa zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja dia ulang sampai kadar Al-Fatihah. Baik, kalau juga nggak mampu macam mana? Fa in jahila dzalik walau mutarajjiman, diterjemahin pun nggak bisa dia. Waqafa sakitan biqadaril Fatihah, maka dia berdiri diam dengan kadar Al-Fatihah. Baik. Boleh? Tamam. Maksa. Belum, Bib. Jangan paksa.